kelihatannya hari ini istimewa dimulai dari pagi ini. Dimulai dari pagi. Siang-siang ini harus dibangkitkan lagi karena sudah jamnya bobok siang nih kayaknya ya. Baiklah, terima kasih yang masih setia di sini. Pastinya juga Mas Turi Agung ini akan memaparkan materinya. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan mengenai OPOP-MART. Bapak Ibu, OPOP-MART yang sebelumnya OPOP yang sebelumnya diprogram oleh Gubernur Jawa Timur menyediakan juga marketplace untuk mengumpulkan produk-produk Bapak Ibu di dalamnya. Jadi programnya mulai dari A sampai Z sampai dengan program untuk mengumpulkan produk-produk Bapak Ibu agar bisa terkumpul jadi satu dan mudah dicari oleh masyarakat. Nah, Bapak Ibu, aplikasi OPOP-MART ini memperluas pasar produk pesantren, santri, dan alumni di pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Tentunya dengan strategi yang Bapak Ibu lakukan ditambah dengan bantuan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menyediakan aplikasi seperti ini yang sangat bermanfaat buat peserta OPOP. Nah Bapak Ibu, sebelum saya mulai untuk teknisnya, apa sudah pernah ada yang install aplikasi OPOP-MART? Sudah ya? Nah, aplikasi OPOP-MART yang Bapak Ibu install sebelumnya itu sekarang kalau dibuka kosong ya, karena tadi perlu dibuka lagi. Nah, untuk membuka lagi Bapak Ibu itu harus download lagi untuk melakukan update. Nah, hari ini saya dibantu oleh Pak Maswi yang akan nanti juga bantu Bapak Ibu kalau ada kesulitan untuk install, untuk upload produk dan lain sebagainya. Nah, next. Nah, ada 4 langkah berjualan di aplikasi OPOP-MART. Start dulu karena untuk 550 peserta OPOP datanya sudah langsung kita daftarkan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu daftar lagi untuk 550 peserta OPOP. Tinggal login, nanti langkah selanjutnya bisa langsung dipakai. Nah, Bapak Ibu, terus bagaimana dengan selain 550 peserta OPOP yang nantinya jadi 1000 pesantren dan 1000 produk itu, Bapak Ibu di sini tidak terbatas pondok pesantren yang boleh mendaftar. Santri, wali santri, tetangga, siapapun yang ada di sekitar Anda itu boleh dipersilakan untuk download daftar. Karena selain mereka nanti bisa menjual, orang-orang ini kan juga target yang nanti akan membeli produk Bapak Ibu. Produknya pesantren atau tadi kan ada yang perwakilan pesantren memilih produk dan pribadinya punya produk juga. Nah, itu bisa bikin toko, bisa diupload produknya di situ. Jadi ini numpang promosi di pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui aplikasi OPOP. Yang kedua, setelah mendaftar, Bapak Ibu nanti harus bikin toko. Harus bikin toko. Tokonya sesuai dengan nama toko ya. Nanti mungkin panduannya, guidance-nya bisa pakai seperti yang disampaikan oleh Pak Radityo sebelumnya. Nah, itu bisa diterapkan juga, yang penting strateginya jelas, nanti nama toko disesuaikan. Nah, khusus untuk peserta OPOP sudah tidak perlu bikin toko lagi. Jadi sudah didaftarkan, sudah dibikinkan toko. Jadi langkahnya nanti tinggal upload produk aja. Nah, bagaimana dengan yang bukan atau yang belum jadi peserta OPOP? Nah, nanti bisa daftar sendiri, terus kemudian bisa hubungi kontak customer service-nya OPOP-MART untuk dibikinkan toko. Saya mau dibikinkan toko, nanti usernya apa, nanti dibikinkan toko, lalu bisa upload produk. Nah, Bapak Ibu, bedanya OPOP-MART sama marketplace lain ya, seperti
Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, di Opop Mart ini kalau di marketplace lain itu produknya beragam dari banyak jenis, banyak kategori, dari semua unit, semua jenis usaha, segala macam produk. Nah, sedangkan kalau di Opop Mart, Bapak Ibu, di sini ini kita mau menjadikan Opop Mart itu pusat kalau mau nyari produknya pondok pesantren, produknya santri, produknya alumni santri, itu di Opop Mart di sini. Jadi itu bedanya. Tapi Bapak Ibu tidak terbatas juga, Bapak Ibu jenengan bisa jual posting produk di sini, ya posting produk di sana, semua semampu kita, sebisa mungkin itu dimanfaatkan untuk menjual. Nah, ya bisa seperti yang sampaikan sebelumnya ya, bisa di website, bisa di marketplace A, B, C, D, E, bisa Instagram, bisa WA, yang penting mampu untuk mengelolanya. Setelah buat toko, upload produk. Bapak Ibu tinggal upload produk, kasih judul yang menarik dan sesuai deskripsi ya. Menarik yang ada mereknya Bapak, mereknya produknya, deskripsinya yang jelas, terus yang mengurangi potensi orang itu terlalu banyak tanya. Biasanya kan kalau di deskripsi, biasanya kalau jualan online kan walaupun barangnya ada, ready, pasti tanya, apakah ready? Nah, terus pasti tanya nanti, warna ini ada atau enggak, rasa ini ada atau enggak kalau makanan, kalau minuman, ukuran ini ada atau enggak. Nah, makanya di deskripsi itu harus sejelas mungkin. Dijelaskan dari nanti kemasan pengirimannya apa, fotonya dijelaskan, ukurannya bagaimana, lalu manfaatnya apa. Kalau misalkan terdaftar di BPOM, tulis nomor BPOM-nya. Kalau ada halal MUI-nya, ditulis nomor halal MUI-nya. Kalau ada PIRT, ditulis PIRT. Dan deskripsi yang lainnya selengkap-lengkapnya. Nah, yang selanjutnya, Bapak Ibu jenengan tinggal pantau pesanannya saja. Pantau pesanan, ada pesanan, agar ada pesanan itu tahu. Eman-eman kalau ada pesanan, keripik pisang yang pesen wakil gubernur tapi nggak terlayani. Barangkali lewat pembelian itu orangnya bisa testimoni, oh ternyata keripik pisangnya enak, beda dengan keripik pisang yang pernah saya rasakan. Itu kan testimoni yang sulit didapatkan dari customer. Next. Nah, Bapak Ibu, boleh langsung silakan buka HP-nya. Syaratnya harus punya paket data. Nah, punya paket data semua ya. Kalau enggak punya, coba sebelahnya barangkali mau. Nah, Bapak Ibu buka HP-nya, dibuka Google Chrome, lalu diketikkan www.opopmart.co.id. Yang ada kesulitan nanti dibantu rekan saya yang baju ungu ya. Monggo silakan. Sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, nanti ada gambar untuk download di Google Play Store. Nah, Bapak Ibu klik itu. Dibuka Opop Mart, lalu diklik di gambar Google Play. Monggo silakan. Nah, Bapak Ibu, sementara aplikasi Opop Mart ini itu kita sediakan di HP Android aja. Untuk yang HP-nya iOS, iPhone masih belum bisa. Ini kita sambil jalan bisa langsung sambil tanya ya. Ya, monggo silakan.
Kenapa Mas? Timnya ada yang ini. Timnya ada yang bantu. Ada itu di belakang itu. Sambil panggilan satu lagi. Ya, Pak, Pak Mas ini di depan. Nah, Bapak Ibu sudah download ya? Yang sudah selesai, sudah ya? Sudah bisa dibuka ya? Pertama kali dibuka, next Mas. Oh, ini nanti ya. Pertama kali dibuka, Bapak Ibu langsung nanti ada muncul produk-produk yang ada di depan. Nanti produk-produk yang muncul di depan itu kita dipilih oleh OPOP untuk mungkin ada flash sale, ada diskon atau ada prioritas mungkin ditampilkan di depan, itu nanti ditampilkan di depan dan acak tidak terpaku satu. Bagaimana? Masih tidak muncul ya? Sebentar ya, masih di sini. Bapak Ibu nginstalnya jangan searching dari aplikasi Google Play ya, tapi buka di www.opopmart.co.id lalu download dari situ. Klik link dari situ ya. Ada linknya di situ, link nanti downloadnya tetap di Play Store. Pakai Google tadi. Yang lama boleh di-uninstall dulu. Yang lama boleh di-uninstall dulu. Jadi yang lama nggak akan keluar gambarnya, nggak akan keluar datanya karena sudah dipindah soalnya. Jadi cara downloadnya buka di www.opopmart.co.id. Nanti di situ ada klik untuk download dari Google Play Store. Saya nggak tahu. Nah, jangan download dari Google Play Store langsung, tapi dari sini www.opopmart.co.id. Ada yang sudah download ya? Sudah ya? Saya lanjutkan ya. Next. Nah, ini yang pertama itu daftar. Karena Bapak Ibu sebagai peserta OPOPMart hari ini sudah didaftarkan semua. Jadi nggak perlu daftar lagi. Tapi kalau Bapak Ibu sendiri punya produk juga, punya toko juga, boleh daftar lagi. Jadi yang sekarang ini kita login pakai akunnya Kopontrennya masing-masing yang sudah terdaftar di OPOPMart. Username-nya adalah nomor HP. Passwordnya 1 sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Password ini nanti saya harapkan langsung diganti, bisa diganti. Passwordnya bisa diganti, nanti sesuai yang mudah diingat. Username-nya nomor HP. Nah, nomor HP yang terdaftar itu nomor HP yang ada di undangan ya. Ada dua, ada Jatim sama ada apa gitu. Ya pilih yang mana? Aplikasinya Bapak Ibu saya ulangi lagi, download dari www.opopmart.co.id. Yang aplikasi yang lama di-uninstall aja. Aplikasi yang lama di-uninstall aja. Nomor HP, passwordnya 1 sampai 8. Nanti bisa diganti sendiri. Jadi yang lama dihapus saja, di-uninstall aja. Yang lama di-uninstall, nginstal baru dari www.opopmart.co.id. Ini update yang baru. Jadi
produk Bapak Ibu bisa keluar di situ yang baru. Jadi kalau di searching memang munculnya dua, Opop Mart Jatim sama Opop Mart. Nah, yang developernya by Opop gitu ya. Nah itu cara downloadnya nanti paling mudah, bisa lewat www.opopmart.co.id, klik download dari Google Play. Sudah bisa login ya? Nah, nomor HP, username-nya nomor HP, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Semuanya sama, nanti silakan diganti sendiri-sendiri. Itu disamakan semua itu agar kita bisa daftarkan sekaligus, biar Bapak Ibu bisa langsung pakai. Mohon maaf, ini sudah saya coba tapi akun tidak belum ditemukan. Apa langsung daftar lagi? Daftar lagi boleh. Yang akun nomor HP yang terdaftar di undangan nomornya jenengan atau nomor yang lain? Gitu. Nggih, tadi kan soalnya menggantikan yang ada Nah, di undangan. mungkin bisa dimasukkan nomornya yang jenengan gantikan. Oh gitu, nggih siap. Ya, loginnya pakai itu. Untuk kita coba hari ini. Jadi nomor HP-nya pakai nomor HP yang terdaftar di undangan. Jadi username-nya memang dipakai nomor HP, karena nomor HP kan pasti beda-beda. Tapi karena ini akun tokonya Kopontren, akun tokonya Pondok Pesantren, nanti bisa login siapa yang megang akun itu silakan. Nanti bisa kita tambahkan staff untuk yang bantu ya. Nanti nambah staffnya bisa lewat admin nanti, bukan dari panjenengan, nanti panjenengan kontak nanti. Nomor yang buat daftar. Sudah login ya? Ada yang sudah bisa kan ya? Biasanya kalau kayak gini ini nggak ada yang kesulitan, soalnya sudah berbagai macam aplikasi kan ada. Saya lanjutkan, daftar sudah, lanjut, next. Next. Nanti kalau yang sudah berhasil login, Kurang. Ya. Ya. benar kan? Ini Jawa Timur kan? Iya. Iya benar. Enggak tahu. Yang sudah bisa install, download barangkali mungkin bisa bantu sekitarnya sebelahnya yang mungkin kesulitan ya. Memang kalau di Android itu kan mereknya macam-macam. Ada Vivo, Oppo, dari merek macam-macam ya, dari Vivo, Oppo pun juga banyak. Xiaomi pun juga versi tipenya juga banyak. Jadi mungkin ada beberapa merek atau tipe HP yang tidak bisa terinstall aplikasi ini. Mungkin ya. Nah, nanti dari laporan panjenengan ini nanti bisa kita tingkatkan aplikasinya agar semuanya bisa terinstall. Biasanya sih normalnya kalau aplikasi sudah ada di Google Play Store, pasti kan harus dicek sama orang Google ya. Jadi mestinya bisa diinstal. Nah, Bapak Ibu yang sudah bisa buka, kalau sebelahnya masih kesulitan, minta tolong dibantu ya. Yang sudah bisa buka, nah untuk login caranya tekan ada di pojok kanan bawah, itu tombol masuk pojok kanan bawah. Slide-nya dilanjutkan Mas, next.
Ya, untuk tadi kan sudah install, sudah buka. Sekarang silakan masuk. Cara masuknya ada tombol masuk di pojok kanan bawah. Masuk. Nah, masuk itu nanti panjenengan masukkan nomor HP, username-nya nomor HP, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nanti ini sama semua passwordnya, kalau sudah masuk boleh diganti sendiri-sendiri. Nanti kalau seandainya lupa pun bisa ada lupa password, tombol lupa password juga. Oh ya. Ya. Gini aja. Username-nya adalah nomor HP yang sesuai dengan nomor undangan. Kalau panjenengan datang menggantikan yang tertulis nomornya di undangan, jenengan pakai nomor yang ada di undangan aja. Nomor yang didaftarkan di undangan. Nomor pondok pesantrennya ya. Kalau bisa mungkin di belakang jenengan kalau datang menggantikan nanti itu pakai nomor HP yang ada di undangan ya, yang terdaftar di undangan. Ada yang sudah bisa login ya? Yang nggak bisa? Ibu-ibu? Ada yang nggak bisa nginstal, Bapak Ibu? Banyak. Yang nggak bisa nginstal, nanti mungkin bisa saya catat ya, HP-nya. Gimana? Bisa. Ya, install. Terus loginnya nggak bisa. Ibu dari Pondok Pesantren Rodotul Ulum, saya cekkan nomor HP-nya ya. Akan lama ya, Ya. akan satu persatu. Jadi materi sampean selesaikan aja dulu. Oke. Ya. Kasih buku, kasih kertas atau apa yang nggak bisa nomor apa siapa aja atau siapa aja. Yang nggak bisa install, mungkin nanti sambil mengikuti ya. Yang penting kan tahu caranya. Terus yang nggak bisa login itu bisa nginstal kan, tapi nggak bisa login. Mungkin karena nomor HP-nya aja. Nanti sambil ngikuti juga. Nanti di belakang mungkin setelah acara pas nanti isoma bisa saya bantu nomor HP-nya ya. Saya lanjutkan ya. Sudah punya toko semuanya, yang sudah bisa login silakan login. Selanjutnya setelah membuat toko, Bapak Ibu silakan upload produknya. Nah, untuk upload produk itu ada di menu toko, kelola produk. Nah, nanti Bapak Ibu ada tombol tambah di situ. Tombol tambah. Nah, nanti ketika diklik nanti memunculkan halaman untuk membuat produk. Ada yang sudah bisa untuk muncul halaman buat produk? Ada yang sudah? Yang tadi sambil mengikuti ya, yang nggak bisa terinstall tadi. Nah, Bapak Ibu di sini ada nama produk, deskripsi dan seterusnya. Selanjutnya saya akan memberikan panduan untuk cara ngisi nama produk yang enak, yang baik itu gimana, deskripsi yang baik gimana. Kalau bahasanya Pak Radityo tadi copywriting ya. Nah, untuk judul produknya, biasanya kalau
produk kita mereknya belum terlalu, mereknya ini sambil jenengan ngisi produk ya, ngisi deskripsi. Kalau produknya merek itu kan merek kita, merek baru. Jadi tidak terlalu dikenal oleh masyarakat. Kalau misalkan kita nulis keripik pisang, atau mungkin merek keripik pisangnya keripik pisang Aloha misalkan ya. Kalau kita tulis Aloha gitu aja kan orang nggak tahu ini Aloha itu apa. Makanya di judul produknya bisa ditambahkan keripik, nama produknya keripik pisang Aloha. Yang pertama itu. Jadi nama produknya. Yang kedua, keutamaan produk. Barangkali keripik pisang ini, pisangnya itu dari pisang yang organik atau pisangnya pisang raja, kan beda, pisang raja, pisang macem-macem kan. Nah, apa dari pisang apa? Mungkin bisa dicantumkan juga. Ini contohnya kalau keripik pisang. Keutamaan produk, kalau di contoh ini contohnya orang jualan beras sehat, organik, di belakangnya mereknya apa. Terus yang kedua adalah bisa dimasukkan juga segmen produknya di dalam judulnya ya. Jadi misalkan keripik, jangan keripik pisang ya, jilbab ya, jilbab untuk anak mereknya apa, jilbab untuk apa, jilbab untuk ke kantor. Jadi ini bukan harus, enggak harus semuanya, tapi Bapak Ibu boleh manfaatkan yang sekiranya sesuai dengan produknya masing-masing. Selanjutnya adalah ini bisa dikatakan, bisa ditambahkan juga. Mungkin kalau tadi ada yang jualan keripik pisang Aloha terenak, atau kalau ngomongnya harga ya termurah. Atau kalau misalkan selain keripik pisang, mungkin kalau jualan barang tertentu yang ada substitusinya, kayak mungkin ada yang mengemas minyak telon atau dan lainnya, mungkin bisa ditambahkan kalimat kayak terbaik, termurah, mungkin asli, orisinal gitu ya. Selanjutnya, selain ini judul produk. Selanjutnya adalah di deskripsi. Di deskripsi yang Bapak Ibu masukkan ke dalam aplikasi Opopmart, Bapak Ibu untuk bikin deskripsi, saran saya sebaiknya bikin dulu di catatan. Karena deskripsi itu kan panjang kan. Jadi Bapak Ibu nanti setelah catatan ini jadi, catatan deskripsi ini, itu bisa tinggal copy aja ke Opopmart. Bisa copy. Oh, nanti kalau ada kurangnya bisa ditambahkan. Nah, judul untuk deskripsi produknya, yang pertama informasikan stoknya. Ini itu untuk menghindari orang yang nanya, stoknya ada atau enggak, ready atau enggak. Mungkin kita bisa mulai dari untuk informasikan stok itu di dalam deskripsi kita tulis barang ready, siap dikirim hari ini, stok banyak. Kata-kata seperti itu yang orang itu enggak nanya kalau barang ini itu stoknya ada dan ready, siap dikirim. Walaupun ada aja ya, tetap pasti ada yang nanya, tapi akan mengurangi pekerjaan kita untuk menjawab hal-hal yang sudah pasti seperti itu. Selanjutnya adalah jaminan kualitas, keaslian, terpercaya, atau kredibilitasnya ditampilkan. Contohnya, kalau misalkan sudah terdaftar PIRT, dituliskan nomor PIRT-nya berapa. Kalau misalkan sudah ada BPOM-nya, dituliskan BPOM-nya. Kalau misalkan nggak ada itu, mungkin bisa kita, kalau jualan keripik pisang, ditulis dibuat dari pisang pilihan.
sing gak bosok gitu kan. Pisang, kalau misalkan jualan roti, roti selalu segar setiap hari. Ya jaminan-jaminannya. Untuk baju mungkin bisa dicantumkan kualitasnya bagaimana. Kalau baju itu kan kalau nggak salah ada kayak jahitannya mungkin ya, jahitannya double atau kainnya halus, tidak panas, menyerap keringat, dan seterusnya. Terus kemudian selanjutnya sampaikan kondisi dan spesifikasinya. Kalau misalkan baju mungkin ukuran XL, XL itu XL-nya konveksi A sama yang lainnya kan beda. XL-nya bajunya jenengan itu ukurannya ringnya berapa sampai berapa senti. Contohnya ya ini spesifikasi. Kalau misalkan jualan makanan itu kemasannya berapa gram, rasanya apa aja, pilihannya rasa apa. Kalau minuman pilihan rasa apa, kalau apalagi ya kira-kira. Kalau baju itu tadi, kalau beras, jadi tunjukkan deskripsi yang selengkapnya seperti berat, ukuran, dimensinya. Jangan sampai barang ekspektasinya pembeli itu dikira nih barangnya besar, ternyata kecil. Kan banyak ya cerita jualan, cerita orang beli dari toko online, harganya 1.000, dikira nih besar, ternyata cuman miniatur aja, cuman gantungan kunci atau gimana. Makanya itu perlu kita sampaikan, selain menyampaikan yang sejelas-jelasnya, yang pertama kan mengurangi pertanyaan, juga buat panduan kita juga untuk product knowledge buat calon customer kita. Karena orang memilih produk itu kan juga dengan deskripsi. Jangan sampai deskripsi kayak jualan kopi gitu, misalkan ya jualan kopi. Kopi enak 100 gram, sudah. Kan itu enggak ya informatif, ya tahu dari foto jualan kopi. Tapi ini kopi apa? Beneran tak rasanya enak. Terus biji kopinya kan beda-beda, orang jual kopi dari apa, dari apanya gitu. Jadi yang sejelas-jelasnya untuk deskripsi. Selanjutnya boleh juga di deskripsinya dicantumkan manfaat produk. Ya kalau hal-hal yang umum seperti baju itu kan jelas ya manfaatnya ya. Mungkin bisa ditambahkan juga cocok dipakai segala situasi. Bisa ke kantor, bisa kasual, bisa sporty, bisa resmi. Nah, mungkin ya kalau kaos atau baju tergantung desainnya. Kalau misalkan minuman atau makanan, kalau kopi misalkan, kopi ini tidak bikin kembung. Nah, jadi manfaat ya. Jadi kalau yang tadi kondisi spesifikasinya, yang ini manfaatnya. Boleh dicantumkan di dalam produk deskripsinya. Agar orang itu sejelas-jelas mungkin dengan membaca itu tahu produknya kayak gimana, deskripsinya. Kalau online itu kan, kalau di online kita jualan baju itu kan orang nggak bisa megang bajunya itu kayak gimana, halus atau enggak. Biasanya kalau ibu-ibu beli, saya kalau beli ke supermarket atau ke mall itu kan kalau beli baju biasanya dipegang. Nah, untuk menggantikan pengalaman dipegang itu, maka di deskripsi kita itu harus jelas. Oh, kainnya apa? Oh, ini halus, enggak kasar, enggak gatel. Terus warnanya tahan lama kalau baju ya. Kalau baju, celana dan lain-lain. Selanjutnya, ini contoh deskripsinya ya. Ini contoh ya. Barang ready stock, ini contoh ya. Bisa dikirim hari ini. Open reseller atau distributor. Barang asli dan berkualitas. Ini contoh kalau jualan madu ya. Dari lebah, ini multiflora, ada yang kelengkeng, ada yang apa. Jadi dijelaskan.
Kalau ada BPOM diisi, PIRT, MUI dan lain-lainnya kalau ada bisa dituliskan. Berat, ukuran, boleh juga ini informasi pengemasan nanti. Kadang orang itu kan walaupun kardus itu kan pasti dibuang, cuman kadang komentarnya orang ini sampai kardusnya penyok. Nah, makanya mungkin kita bisa sampaikan dikemas dalam plastik yang aman. Kalau misalkan jualan frozen food, khusus untuk frozen food, jadi sampai ke tangannya pembeli itu nggak terlalu lembek-lembek amat. Jadi masih tetap beku, masih tetap fresh kemasannya. Mungkin kalau di dalam kayak sepatu atau baju dalam dikemas kardus misalkan, ada apanya, ada size chartnya atau apa. Kalau misalkan jual madu yang khusus kayak gini misalkan, mungkin bisa ditambahkan, mungkin ada informasi kalau misalkan dia aturan minum atau ada bonus-bonus tertentu bisa disampaikan di sini. Dikemas dalam box, isi boxnya ini. Sama kayak kita beli kulkas itu kan ada kartu garansi, ada apa ditulis, orang biar jelas. Contohnya lagi, nah ini misalkan manfaat ya. Madu sejak lama dipercaya sebagai apa, manfaatnya apa. Beberapa produk tertentu itu kan ada panduan untuk menyampaikan manfaat. Kalau kayak obat tradisional itu kan nggak boleh terlalu ngeklaim menyembuhkan, nggak boleh ya. Misalkan baju, ini contohnya minuman menyegarkan badan. Kalau ada mungkin menunda lapar dan seterusnya. Ini contohnya lagi, ada satu contoh lagi, makanan ya, barang ready stock, dibuat fresh, bersih. Ini kalau frozen food setelah diolah langsung masuk freezer, nggak pakai mampir-mampir kemana-mana. Misalkan kalau frozen food ditulis tahan 3 hari suhu ruang, jadi orang itu bisa mikir, oh berarti saya kalau pengiriman jangan yang paket kargo yang lama, tapi yang cepet. Kan jangan sampai orang itu beli frozen food saking mikir nggak tahu kalau 3 hari suhu ruang, dia milih ongkirnya yang paling murah kan paling lama ya. Sampai tangan pembeli barangnya sudah nggak seperti yang diharapkan. Akhirnya ulasannya jadi jelek. Jadi ini juga perlu disampaikan. Misalkan kalau jualan frozen food, misalkan tahan berapa hari kalau suhu ruang. Atau mungkin juga bisa disampaikan karena tahan 3 hari, maka jangan pilihlah ekspedisi yang sesuai itu 3 hari, maksimal 3 hari. Beratnya, ukuran, isinya, kemasannya, terus apa manfaatnya, jaminannya apa, tanpa pengawet, aman dikonsumsi, dibuat dengan bumbu rempah pilihan dan lain sebagainya untuk deskripsinya. Deskripsi ini Bapak Ibu, kenapa saya menyarankan disimpan ditulis dulu, itu kan untuk ngarang, untuk copywriting seperti ini kan perlu, untuk copywriting seperti ini, itu kan Bapak Ibu perlu yang pertama kan seperti jelaskan pemateri sebelumnya, segmennya siapa. Deskripsi ini kan sesuai segmennya. Produknya apa, kan beda-beda. Baju anak-anak dengan baju yang kita jual untuk dewasa, pasti deskripsinya berbeda. Makanya sebelum deskripsi ini, itu penting untuk direncanakan, ditulis dulu. Setelah dapat deskripsinya bisa di-copy ke sini dan kemana-mana deskripsinya. Kemudian foto. Foto, Bapak Ibu di belakang produknya kan sudah difoto. Bisa pakai foto itu. Salah satunya pakai foto itu.
Fotonya kan dari berbagai sudut. Kalau misalkan makanan dari depan, kelihatan mereknya, kelihatan beratnya sesuai dengan yang dideskripsikan. Jadi gambarnya jelas, jernih, nggak burek, resolusinya yang orang lihat itu enak, nggak perlu memicingkan mata. Dari berbagai berbagai sudut. Kalau misalkan barangnya baju ada spesifikasi untuk ukurannya, selain di deskripsi boleh di foto di dalam gambar itu dituliskan XL ukurannya berapa senti di gambar. Kalau misalkan madu kemasan botol, bikin dikasih garis berapa senti tingginya, agar orang itu bisa ngira-ngira. Kan foto madu kemasan kecil sama kemasan besar kalau di foto kan kelihatannya sama. Jangan sampai orang ketika beli ekspektasinya harapannya besar, ternyata mungkin dia keliru pesen kecil. Makanya perlu juga kita sampaikan dimensinya. Boleh juga mungkin dikasih pembanding kalau madu yang besar dibandingkan sama bolpen atau barang yang umum ya. Selanjutnya tunjukkan variasinya, pilihan rasanya. Kalau rasanya pedas, keju, bawang, nanti Bapak Ibu boleh menampilkan produk masing-masing itu tadi. Jadi barang ini itu, keripik pisang ini itu ada rasa ini. Biar orang tahu. Lewat gambar dan lewat tulisan. Lalu kalau misalkan ada cara penggunaan, barangkali barang-barang tertentu yang perlu ada cara penggunaannya ya, misalkan ada yang jual rak bunga tapi knockdown. Rak bunga itu kan dikirimnya besar, jadi dia ngirimnya dengan knockdown. Maka dia untuk meyakinkan pembelinya mungkin digambar, dituliskan menunjukkan bahwa rak bunga ini knockdown. Jadi masangnya tinggal butuh obeng gitu aja. Tinggal butuh kunci Inggris atau bagaimana. Jadi kalau misalkan produknya ada panduannya ya, ada seperti itu boleh dikasih. Atau kalau minuman yang ada khasiat khusus, misalkan madu untuk menjaga kesehatan, misalkan minumnya sehari sekali, ada gambarnya. Terus kemudian ada endorse atau testimoni. Nah, barangkali Bapak Ibu sudah punya, Bapak Ibu, Ibu-ibu biasanya kalau ada pesanan lewat WA itu kan WA-nya di screenshot, itu kan screenshot testimoni kan. Nah, testimoni ini boleh dipasang untuk meyakinkan orang bahwa orang lain lo bilang ini enak. Berarti saya makin yakin untuk beli. Gitu. Kalau misalkan itu yang pakai WA misalkan. Nah, mungkin juga Bapak Ibu ada foto untuk foto endorse produknya, keripik pisangnya dimakan sama artis artis apa gitu ya, selebgram atau apa. Nah, nanti fotonya mungkin bisa dipajang juga. Jadi menunjukkan bahwa produk ini itu layak dibeli. Nah, jadi testimoni, bisa foto endorse-nya mungkin dengan tokoh apa, dengan selegram dan seterusnya. Nah, ini foto tidak harus semua, boleh salah satu, boleh semua, menyesuaikan dengan produknya jenengan masing-masing, produknya masing-masing. Disesuaikan aja. Jadi nggak bisa sama-sama keripik pisangnya, tapi bisa jadi deskripsinya beda atau fotonya berbeda, strateginya kan berbeda. Nah, yang selanjutnya dipantau pesanannya. Bapak Ibu, ada yang sudah ngupload produknya? Sudah? Dulu pernah.
Ya. Ya, untuk data produk yang sudah diupload di aplikasi yang kemarin yang belum diupdate, itu Bapak Ibu jenengan harus ngupload lagi di tempat yang baru ini. Seperti itu. Jadi mungkin sambil di-improve fotonya yang lebih baik, judulnya, deskripsinya. Makanya kalau saya pribadi menyarankan untuk deskripsi produk ini ditulis dicatat. Catatan kan bisa catatan tulis atau catatan yang ada di HP. Seperti itu. Terus kalau sudah ada yang order cuma uangnya itu belum bisa ditarik pas aplikasi yang dulu itu. Aplikasi yang dulu sudah. Apakah hilang apa bisa ditarik lagi gitu? Coba nanti saya tampung dulu ya. Iya. Nanti untuk pembelian itu penarikannya bagaimana? Iya. Nanti mungkin bisa setelah acara ini. Untuk yang baru di-download ini apa sudah bisa ngupload produknya? Sudah. Deskripsi, judul dan lain sudah lengkap ya? Sudah. Nah, Bapak Ibu, produk yang sudah di-upload di Opopmart nanti akan muncul di depan. Ketika orang buka Opopmart bisa dicari. Orang cari produknya Pesantren Jawa Timur melalui aplikasi Opopmart. Nah, Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang sudah bisa melakukan upload produk, bisa ditambahkan lagi, bisa diteruskan lagi untuk produk-produk yang mau dimasukkan. Nah, yang belum bisa login nanti di belakang pas isoma nanti saya bantu untuk ngecek username passwordnya. Untuk yang belum bisa install juga sama juga seperti itu, bisa saya bantu pas isoma. Nah, Bapak Ibu, karena waktunya sangat mepet sekali, ini kan Bapak Ibu kita berkewajiban untuk isoma juga. Monggo silakan, dari saya mungkin cukup. Jika ada pertanyaan atau ada yang perlu didiskusikan, saya masih ada di sini. Dari saya cukup sekian Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang bertanya? Silakan. Ibu-ibu, gimana ibu-ibu? Oh, sebelah sana, belakang, baik. Tolong sebutkan nama dan juga dari mana asalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pondok Qadiriyah, itu di Nongko Jajar, Pasuruan, tepatnya di Pegunungan. Untuk aplikasi ini insya Allah sangat bermanfaat. Cuman untuk teknisnya nanti perlu kayak bimbingan. Untuk masalah pengelolaan produk kami insya Allah sudah paham. Cuman nanti dikelola transaksi dan untuk bagaimana untuk saldo penjualan dan beberapa menu yang belum paham di situ, yang belum sempat diulas di depan. Nah, untuk ulasan singkatnya mungkin yang lebih penting dikelola transaksi itu penting sekali saya kira, dan bagaimana nanti teknisnya kalau kita sudah ada pemesanan itu kita kirimnya via apa dan sebagainya, butuh istilahnya instruksi, saran dan arahan. Begitu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bisa langsung dijawab. Oke, terima kasih. Untuk di menu transaksi pengelolaan pesanan, Bapak Ibu panjenengan bisa milih di setiap toko ekspedisi yang disediakan apa. Jadi di menu toko itu nanti ada kurirnya, Bapak Ibu mau aktifkan yang mana. Di Opopmart itu ada bisa terkoneksi dengan JN untuk cek ongkirnya, JNE, JNT, Tiki,
RPE, POS, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu bisa ngaktifkan mana ekspedisi yang mau dipakai untuk tokonya. Ongkos kirimnya nanti langsung otomatis tertambahkan di harga ketika dibayarkan oleh pembeli. Kemudian untuk pengelolaan transaksinya, ketika nanti ada transaksi akan muncul di kelola transaksi itu. Bapak Ibu harus terima transaksinya, terima pembeliannya, kemudian Bapak Ibu harus kirimkan. Setelah dikirimkan, Bapak Ibu dapat nomor resi. Resi pengiriman itu dimasukkan ke dalam aplikasi Opopmart. Agar pembeli tahu barang yang dibeli itu sudah dikirim dan bisa tracking lokasi produknya yang dikirimkan sudah sampai mana. Setelah produk itu diterima oleh pembeli, nanti instan akan masuk ke saldo yang ada di tokonya panjenengan. Setelah masuk saldonya nanti bisa ditarik. Nah, saat ini untuk pembayaran yang diterima melalui Opopmart itu adalah melalui Bank Jatim Syariah. Selanjutnya selain Bank Jatim Syariah, nanti kita akan proses ke pembayaran yang lainnya. Mungkin seperti kartu kredit, bank, e-wallet, dan sebagainya. Jadi memudahkan pembeli, fleksibel, mau pengiriman pakai apa, mau bayar pakai apa, tinggal disediakan, sudah disediakan dan tinggal dipilih saja. Mungkin seperti itu, sudah jelas ya Pak ya? Baik, semoga menjawab. Satu penanya lagi di pojok belakang, silahkan untuk bisa maju ya ke tengah sebelah sini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Pondok Pesantren Al-Hayatul Islamiyah, Gedung Gandang, Kota Malang. Yang kami tanyakan, OPOP ini kan intinya untuk pesantren, gitu ya. Pertama untuk pesantren dan untuk masyarakat luar. Kami yang ingin tanyakan pertama, bagaimana misalnya ada wali murid dari daerah jauh misalnya, dia ingin membeli barang yang ada di pesantren. Kemudian barang itu diberikan kepada anak santri itu. Nah ini pakai pengiriman yang mana gitu? Apakah masih kena ongkir atau bagaimana? Karena habis sudah di tempat itulah, anggap dari kantin ke kamar gitu. Apakah masih ada ongkos kirimnya atau bagaimana gitu? Itu. Karena ya kalau misalnya lewat tiki dan sebagainya ya nanti ribet lagi gitu loh. Terima kasih, mungkin itu saja. Ya, langsung ya. Untuk pengiriman yang seperti itu Bapak Ibu, di Opopmart juga ada pilihan ekspedisi itu kan macam-macam ya. Ada juga pilihan bebas ongkir. Jadi mungkin bisa dipakai oleh wali murid, wali santri yang ingin membelikan produk pesantren, langsung dikirimkan ke kamar anaknya. Jadi alamatnya itu alamat asramanya apa, kamar berapa, nama anaknya siapa, belinya pakai ekspedisinya bebas ongkir. Nah kalau bebas ongkir kan sudah langsung, jadi nanti pengirimannya oleh tokonya masing-masing. Jadi toko yang nanti langsung akan mengirim ke santri, ke alamat yang sudah ditulis oleh wali santri. Jadi orang tuanya di Surabaya, wali santrinya di Surabaya, pondoknya di Malang, bisa belikan anaknya, masih tetap bisa. Ya, asalkan dalam satu lingkup yang sama ya. Kalau pondoknya di Pasuruan, santrinya di sini gitu, tokonya di sini gitu kan bingung ya, jauh. Bingung bebas ongkir. Iya, makanya kalau nganterin. Oke, semoga cukup menjawab untuk jawabannya. Satu pertanyaan terakhir mungkin, silakan kita berikan kepada sebelah sini, Ibu ya di depan. Yang sebelah sana mepet bunga-bunga atau polkadot itu ya, nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya Miftah dari Pesantren Manajer Tolabi Malang. Ingin bertanya, untuk yang produk di Opop Mart ini, apakah semua produk bisa masuk di Opop Mart? Karena di pesantren sendiri ada di bidang peternakan, gitu. Jadi di pesantren itu ada agrokomplek, pertanian, peternakan dan perikanan. Itu apakah bisa masuk? Terus tadi saya cek di aplikasi Opop Mart itu tidak ada kategori peternakan, apakah itu tetap masuk? Ini peternakan yang dijual maksudnya kayak pakan atau apa atau ininya atau kayak bibit ayam gitu-gitu? Ini Bisa dijelaskan? untuk di pesanan sendiri itu ada DOC sama telur ayam kampung. Apakah bisa dipasarkan juga seperti itu? Oke, berarti kayak ini ya produk apa ya bahan makanan berarti kan telur kayak gitu ya sembako. Ya. Terima kasih. Untuk kategori peternakan atau kategori-kategori lain yang mungkin belum ada, Bapak Ibu panjenengan boleh kontak ke Opop untuk nambahkan kategorinya. Oh, kategori ini belum ada, nanti kita tambahkan. Kalau peternakan belum ada, nanti kita tambahkan peternakan. Perikanan, ada mungkin perkebunan, alat-alat listrik mungkin nanti dan lain sebagainya bisa kita tambahkan nanti. Nah, terus kemudian untuk barang yang dijual, boleh Bapak Ibu panjenengan masukkan apapun barang yang dijual. Dah, enggak apa-apa, bisa dimasukkan semuanya. Kalau misalkan peternakannya itu tadi kan jual telur ya. Kalau telur kan tergantung pengemasannya ya. Pengirimannya bisa luar kota atau cuman dalam aja. Kalau telurnya telur yang istimewa ada omega 3 atau tambahan nutrisi apa, itu mungkin orang bisa beli dari mana ya, dari jarak jauh bisa. Tapi kalau telur yang dijual itu telur biasa, yang orang pondok yang jual di Malang, jual telur, yang calon pembelinya di Surabaya, kalau telurnya biasa, pembeli kan pasti mikir, sama-sama telur, telurnya sama, ya ngapain saya jauh-jauh beli ke Malang, karena kan kena ongkir ya. Jadi kalau misalkan jual telur, itu kalau nggak ada added value apa gitu ya, mungkin ada nutrisi. Kalau kita lihat telur di Indomaret atau di supermarket itu kan telurnya ada nutrisi apa, ada omega 3-nya, telurnya beda, mungkin ayamnya dipijeti atau gimana gitu ya. Nah itu bisa lebih enak dijual. Kalau misalkan telur biasa yang seperti umumnya, berarti kan targetnya mungkin masyarakat sekitar sini kalau yang mau membeli produk dagangan, produk jualannya Kopontren bisa juga menggunakan Opop Mart. Jadi panjenengan harus menentukan jualan apa yang dimasukkan ke Opop Mart, itu targetnya siapa. Nah, itu menentukan nanti produknya apa, deskripsinya apa dan lain sebagainya. Seperti itu. Baik, semoga menjawab ya untuk jawaban yang sudah diberikan oleh Mas Surya Agung. Baik, terima kasih Mas Agung atas pemaparannya.